Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Nah, pasti yang mampir di channel ini itu adalah orang tua atau calon orang tua yang ingin membelikan barang perlengkapan bayi untuk nanti bayinya. Nah, barang-barang apa saja yang sekiranya tidak begitu penting untuk dibeli, saksikan video ini sampai selesai dan mohon untuk dukungannya. Subscribe dulu yang belum subscribe, kemudian like, share, dan komen supaya channel ini bisa berkembang, dan nyalakan loncengnya agar mam di rumah mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video seputar ibu dan anak dan juga tentang rumah tangga. Oke, barang yang sekiranya ini tidak begitu penting untuk dibeli perlu diketahui oleh para calon mam, calon ibu-ibu di rumah agar tidak mubazir dalam membeli perlengkapan bayi, karena kadang kita kalap mau membeli semua apa yang kita lihat padahal sebenarnya tidak begitu kita butuhkan. Mengenai kebutuhan, setiap orang berbeda-beda, mungkin saya lain, yang di rumah juga lain kebutuhannya, tapi di sini perlu kita mencari referensi supaya kita bisa mengetahui apa-apa saja perlengkapan bayi yang tidak begitu penting, dan kita bisa melihat, oh ini menyesuaikan, ini yang saya butuhkan dan ini yang tidak saya butuhkan. Nah, yang pertama adalah bantal menyusui. Mengapa menurut saya bantal menyusui ini tidak begitu penting? Karena sesuai dengan pengalaman saya, ya, awalnya niat saya membelinya untuk memudahkan saya menyusui bayi saya agar tidak capek menimang. Ya, jadi posisinya kan seperti ini, bayinya di sini. Tapi saya tetap repot untuk menimang. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya bahwa ini menimang atau menyokong kepala bayi saya, jadi saya juga tetap harus menopang. Jadi ini tidak begitu berfungsi menurut saya, dan saya juga kurang leluasa bergerak, ya. Kalau saya tidak pakai ini, hanya menggunakan bantal biasa untuk sekedar menopang di bagian sini, maka saya merasa lebih nyaman. Jadi menurut saya ini tidak begitu dibutuhkan, karena kita bisa menggunakan bantal biasa untuk menyokong kepala bayi. Nah, yang kedua adalah bantal bayi. Nah, pasti kebanyakan kita mempersiapkan ini dari jauh-jauh hari, bantal bayi. Tapi menurut saya ini tidak begitu dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir. Pengalaman saya, bayi saya dua-duanya, anak saya dua-duanya, itu langsung saya letakkan di tempat tidur yang dialasi dengan selimut ataupun bed cover atau bedding, ya. Seperti itu supaya bayinya merasa hangat tapi leluasa bergerak. Alasan yang pertama adalah struktur tulang bayi itu masih sangat lunak sehingga tidak begitu membutuhkan bantal. Kemudian yang kedua adalah takut terjadi yang namanya tertutup oleh bantal. Wajah bayi tertutup oleh bantal itu pasti sangat dikhawatirkan. Jadi untuk memilih lebih aman, saya tidak menggunakan ini. Jadi ini dibeli, tidak begitu dipakai. Ini hanya dipakai di stroller saja. Yang ketiga adalah stroller. Nah, penggunaan stroller sendiri ada yang penting, ada yang mungkin tidak penting untuk dibeli. Kenapa seperti itu? Stroller itu digunakan hanya ketika misalnya jalan. Kita sering keluar bersama bayi, jalan-jalan, maka itu mungkin berguna. Tapi bagi yang tidak terlalu sering jalan, maka saya rasa itu tidak terlalu penting. Kemudian, bayi itu hanya butuh stroller pada saat kecil karena dia masih diam, tidur saja di stroller. Tapi begitu beranjak beberapa bulan, 3, 4, dan seterusnya, bayi itu sudah tidak nyaman lama-lama di stroller. Karena bayi ingin mengeksplor sekelilingnya, mengeksplor benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, bayi saya itu betah di stroller paling lama 10 menit, ya, 10 menit saja. Selebihnya dia sudah gelisah karena dia ingin bebas bergerak. Nah, bagi mam yang misalnya ingin keluar sekali-sekali, boleh menyewa di tempat penyewaan perlengkapan bayi. Jadi
Stroller saya ini, stroller anak saya tidak begitu terpakai sehingga hanya tersimpan dan menjadi sarang debu. Jadi sayang sekali bukan? Selanjutnya adalah baby powder. Baby powder saya tidak begitu merekomendasikan. Ini juga sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa baby powder itu tidak aman bagi pernafasan bayi, karena seringkali saya melihat ibu-ibu di luar sana menaburi atau memberikan bedak baby powder ini kepada bayinya sampai mukanya penuh. Itu bisa mengakibatkan bayi tersedak atau terhirup ke dalam paru-paru bayi. Jadi dua anak saya itu tidak begitu menggunakan ini. Ini sudah lama sekali tapi tidak habis-habis. Saya hanya menggunakan ketika misalnya bayi saya agak terlalu gerah, sehingga saya mencari cara bagaimana caranya agar bayi saya merasa nyaman. Saya baru menggunakan ini di bagian punggung, ya, hanya di bagian punggung, tidak di bagian wajah atau di dada. Nah, kalau mau bayinya wangi bisa menggunakan minyak baby minyak telon atau lotion baby atau parfum, ya. Jadi ini tidak begitu direkomendasikan oleh dokter. Nah, saya menyiapkan ini saja. Ini ketika bayi biang keringat, ya. Ketika bayi biang keringat, ini penting tapi tidak begitu penting untuk dikoleksi di rumah. Selanjutnya adalah kaos tangan bayi. Kaos tangan bayi ini hanya dipakai beberapa saat saja, di saat bayi baru lahir. Tapi ketika beberapa hari kemudian, bayi itu merasa tidak nyaman untuk menggunakan kaos tangan, sehingga sedikit-sedikit dilepas atau sedikit-sedikit ini terjatuh karena gerakan-gerakan bayi ingin mengeksplor sekelilingnya, sehingga ini sering terjatuh. Jadi menurut saya ini tidak begitu penting. Kalaupun mau membeli, ya boleh membeli maksimal 3 piece aja, ya, 3 pasang aja, tangan dan kaki. Jangan banyak-banyak karena itu hanya sebentar sekali dipakai, ya. Jadi itu juga sangat mengganggu motorik halus bayi, pergerakan tangannya bayi kalau misalnya lama menggunakan kaos tangan gitu. Nah, selanjutnya apa? Breast pump atau pompa ASI. Ini bisa menjadi penting bagi ibu-ibu yang bekerja, working mom. Memang butuh untuk ini, tapi bagi kita yang ibu rumah tangga, saya pikir ini tidak begitu penting. Mengapa saya membelinya? Karena dulu saya bekerja, saya mengajar, sehingga saya menyiapkan ini. Tapi ternyata saya memutuskan untuk resign karena saya ingin lebih fokus kepada anak-anak saya. Jadi ini tidak terpakai. Nah, hanya sekali-sekali. Jadi menurut saya kalaupun misalnya mau membeli ini, tidak usah membeli yang begitu mahal, karena hanya sekali-sekali dipakai, misalnya ketika mau keluar dan bayinya tidak dibawa. Nah, ini baru berguna. Nah, selanjutnya adalah cooler bag. Cooler bag ini saya beli sebagai persiapan kalau nanti saya masuk kerja setelah melahirkan. Tapi ternyata cooler bag ini tidak terpakai karena setelah melahirkan saya tidak tega meninggalkan bayi saya dan anak saya juga. Yang pertama harus dititip di neneknya atau tantenya, saya tidak sampai hati sehingga saya memutuskan untuk resign. Jadi ini tidak terpakai. Jadi kalau misalnya memang orang yang bekerja, memang ini penting. Tapi kalau bukan orang yang bekerja, hanya pergi sekali-sekali saja, saya rasa ini tidak begitu penting. Nah, kalau ada yang mau, ini belum terpakai, yang mau PL, boleh komen di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram, nanti saya kasih. Oke, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini free tapi ada syaratnya. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah stiker nyamuk. Stiker nyamuk menurut saya itu tidak begitu penting karena stiker nyamuk itu gampang terlepas. Jadi ketika jatuh, bayi yang sudah aktif itu bisa saja memasukkan ke dalam mulutnya, kan jadi bahaya, ya. Jadi sebaiknya dihindari. Kalau misalnya mau mencegah bayi dari gigitan nyamuk, maka kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk atau minyak telon yang mengandung anti nyamuk. Jadi tidak perlu menggunakan stiker anti nyamuk karena itu lebih